Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama channel Inspiratif. Kali ini saya akan melanjutkan video dari sejarah Mbah Kholil bagian 3. Untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe. Like-nya jangan lupa, komentarnya juga, dan jangan lupa untuk share untuk menambah jangkauan di channel ini. Langsung saja kita lanjut ke sejarah Mbah Kholil Bangkalan bagian 3. Syekh Kholil dan NU atau Nahdlatul Ulama. Berikut ini saya nukil tulisan Saifur Rahman dalam buku Surat kepada Anjing Hitam. Murid Kiai Kholil, Kiai Hasyim Asy'ari sebagai sesepuh Pulau Jawa waktu itu sedang memusatkan perhatiannya terhadap rencana berdirinya Jamaiyah Nahdlatul Ulama. Kiai Hasyim Asy'ari tampak resah, beberapa kali memohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan sholat istikharah. Sungguh pun sudah melakukan sholat istikharah berkali-kali, namun petunjuk tak kunjung datang. Rupanya petunjuk Allah terhadap rencana berdirinya Jamaiyah Nahdlatul Ulama tidak diberikan langsung kepada Kiai Hasyim Asy'ari, tetapi melalui Kiai Kholil. Pada tahun 1924, ketika petunjuk Allah datang, Syekh Kholil segera memanggil muridnya Kiai As'ad Syamsul Arifin, santri senior berumur 27 tahun, untuk menghadap. "As'ad," kata Syekh Kholil. "Ya Kiai," jawab As'ad santri. "As'ad, tongkat ini antarkan ke Tebu Ireng dan sampaikan langsung kepada Kiai Hasyim Asy'ari," pesan Kiai Syekh Kholil sambil menyerahkan sebuah tongkat. "Tetapi ada syaratnya. Kamu harus hafal Al-Quran ayat 17-23 surat Toha." Pesan Syekh Kholil lebih lanjut, "Bacakanlah kepada Kiai Hasyim ayat-ayat itu." Pesan Syekh Kholil menutup pembicaraan. Begitu menerima perintah, As'ad santri segera berangkat ke Tebu Ireng, kediaman Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Setelah As'ad santri menempuh perjalanan cukup panjang dengan berjalan kaki yang tentu saja banyak mengalami suka dan duka, akhirnya tiba di Tebu Ireng. Mendengar kedatangan utusan Syekh Kholil, Kiai Hasyim Asy'ari menduga pasti ada sesuatu yang sangat penting. Ternyata benar. "Kiai, saya diutus Kiai Kholil untuk mengantarkan dan menyerahkan tongkat ini kepada Kiai," kata As'ad santri sambil menyerahkan sebuah tongkat. Tongkat itu diterima dengan penuh perasaan haru. Kiai Hasyim lalu bertanya kepada As'ad santri, "Apa tidak ada pesan dari Kiai Kholil?" As'ad lalu membacakan 17-23 surat Toha. "Artinya, apakah itu yang di tanganmu, hai Musa?" Berkata Musa, "Ini adalah tongkatku. Aku bertelekan padanya, dan aku pukul daun dengannya untuk kambing, dan bagiku ada lagi keperluan lain kepadanya." Allah berfirman, "Lemparkanlah ia, hai Musa." Lalu dilemparkan tongkat itu, maka tiba-tiba menjadi seekor ular yang merayap dengan cepat. Allah berfirman, "Peganglah ia, dan jangan kau takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaan semula. Dan kepitkanlah tanganmu di ketiakmu, niscaya keluar menjadi putih, cemerlang tanpa cacat. Sebagai mukjizat yang lain untuk kami perlihatkan kepada sebagian dari tanda-tanda kekuasaan kami yang sangat besar."
Mendengar ayat-ayat yang dibacakan As'ad santri, hati Kiai Hasim bergetar, matanya menerawang, terbayang wajah Syekh Khalil yang sangat tua dan bijaksana. Oh ya, berarti ini berkaitan dengan rencana mendirikan Jamiah Nahdlatul Ulama itu, kata Kiai Hasim Asy'ari terharu. Kiai Hasim menangkap isyarat, berarti gurunya tidak keberatan kalau dirinya mendirikan sebuah organisasi jamiah. Sejak saat itu, keinginan Kiai Hasim untuk mendirikan sebuah organisasi jamiah sudah mantap. Lalu dimusyawarahkan dan dirumuskan segala sesuatu yang berkenaan dengan organisasi itu. Sungguh pun demikian, hari demi hari, bulan demi bulan, organisasi jamiah dengan cita-citanya belum berdiri. Sampai suatu saat datang utusan Syekh Khalil ke Tebu Ireng. Memang dalam pertengahan tahun 1925, Syekh Khalil memanggil As'ad santri kembali menghadap. Seperti 1,5 tahun yang lalu, As'ad santri dipanggil untuk maksud yang sama, yaitu diutus ke Tebu Ireng. Bedanya, kalau dahulu diutus menyerahkan tongkat, maka kali ini untuk menyerahkan tasbih. Seperti halnya tongkat, tasbih ini pun disertai pesan Syekh Khalil pada As'ad santri, berupa bacaan salah satu Asmaul Husna, yaitu Ya Jabbar, Ya Qahar, banyak 3 kali. Berangkatlah As'ad santri ke Tebu Ireng sebagai utusan Syekh Khalil Bangkalan. Setelah As'ad santri menempuh perjalanan yang cukup jauh dengan berjalan kaki, tentu saja suka dan duka pun ia alami. Kiai As'ad dalam tugas ini seperti yang dituturkan oleh beliau sendiri, bahwa perjalanan itu sampai ada yang mengatakan dirinya sebagai orang gila karena berkalung tasbih sambil berjalan kaki. Tetapi ada juga yang mengatakan sebagai seorang wali Allah. Akhirnya As'ad santri tiba di Tebu Ireng. Kiai As'ad berkata, sesampainya di Tebu Ireng, saya bertemu dengan Kiai Hasim dan menyerahkan tasbih sambil membungkuk. Kiai Hasim sendiri yang mengambil tasbih itu dari leher saya. Tasbih yang diserahkan kepada Kiai Hasim tidak berubah dari posisi semula sejak kalungnya dikalungkan oleh Kiai Khalil Bangkalan. Saya tidak berani mengubahnya, meskipun di jalan banyak orang yang menertawakan dan mungkin saja dianggap gila, kata Kiai As'ad. Mengenang perjalanan yang katanya tidak bisa melupakan kejadian itu, setahun setelah kejadian itu, di Surabaya berkumpul para ulama se-Jawa Madura. Mereka bermusyawarah dan bersepakat mendirikan organisasi Islam Jamiah Nahdlatul Ulama di Indonesia. Pada hari itu juga, tanggal 30 Desember 1926, Jamiah Nahdlatul Ulama resmi berdiri. Kemudian para ulama sepakat memilih Kiai Hasim Asy'ari menjabat sebagai ketua umum. Latar belakang sejarah kelahiran NU yang tidak mudah. Untuk mendirikannya memohon izin terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permohonan petunjuk yang diprakarsai oleh Kiai Hasim Asy'ari rupanya tidak datang langsung kepada beliau, tetapi petunjuk datang melalui Syekh Khalil. Jadi jelas posisi Syekh Khalil di dalam sejarah proses berdirinya Jamiah Nahdlatul Ulama adalah sebagai inspirator. Kemudian Kiai Khalil bin Abdullah Latif meriwayatkan sebagaimana yang dituturkan oleh Kiai Toha Khalili Jangkibuan, bahwa pada tahun 1925, beberapa waktu sebelum Syekh Khalil wafat, Kiai Hasim Asy'ari bersama Kiai Jawa datang ke Bangkalan untuk memohon restu Syekh Khalil di dalam meresmikan Nahdlatul Ulama. Namun saat itu kesehatan Syekh Khalil sudah sangat lemah.
Sehingga beberapa saat sebelum kedatangan rombongan Kiai Hasyim Asy'ari, Syekh Khalil menitip pesan kepada Kiai Muhammad Toha, menantu Syekh Khalil, bahwa sebentar lagi rombongan Kiai Hasyim datang. Mereka tidak usah bertemu Syekh Khalil. Melalui Kiai Muhammad Toha, Syekh Khalil memberi restu atas peresmian Nahdlatul Ulama. Dan memang pada akhir hayat Syekh Khalil, ketika beliau tidak lagi sehat, beliau jarang sekali menerima tamu. Apabila ada pertanyaan masalah hukum, beliau sering melempar kepada Kiai Muhammad Toha untuk menjawabnya. Maka rombongan Kiai Hasyim Asy'ari langsung menuju Kiai Muhammad Toha di pesantren Jangkibuan. 1. Saifur Rahman, Surat kepada Anjing Hitam, Pusaka Cianjur, cetakan pertama tahun 1999, halaman 20-21. 2. Saifur Rahman, Surat kepada Anjing Hitam, Pustaka Cianjur, cetakan pertama tahun 1999, halaman 20-21. Ketiga, Saifur Rahman, Surat kepada Anjing Hitam, Pustaka Cianjur, cetakan pertama tahun 1999, halaman 25-28. Sekian dan terima kasih untuk kali ini sejarah Mbah Khalil bagian 3. Untuk bagian 4-nya bisa bertemu lain waktu. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komennya untuk menambah jangkauan di channel ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.